Sedang apa kalian di sini? Aku dan Afif menoleh ke asal suara, kulihat Mas Wira sudah berdiri di belakang kami. Tanpa babi bu dia langsung mencengkeram kerah ke meja kerja Afif dan langsung melontarkan bogem mentah kepadanya. Bag! Afif yang belum siap saat itu tentu saja terkena pukulan dari Mas Wira tepat di pipinya, tapi ketika pukulan kedua, Afif berhasil menghalaunya dan bahkan mengembalikan pukulan Mas Wira dan membalasnya. Stop! Hentikan! Apa-apaan kalian ini? Kamu Mas, apa yang kamu lakukan? Aku menunjuk Mas Wira dan membantu Afif berdiri. Tentu saja itu membuat Mas Wira semakin marah, bukannya aku menolongnya tapi malah Afif yang kutolong. Iya, karena bagiku di sini Afif tidak salah. Mas Wiralah yang memulai tanpa bertanya dulu apa yang terjadi. Apa-apaan kamu Mas? Kamu yang apa-apaan? Bisa-bisanya kamu duduk dengan lelaki lain di sini. Hah? Dia ini temanku, dan kami hanya mengobrol biasa saja. Lalu apa salahnya? Teman? Apakah teman sedekat itu? Serendah itu kamu memandang saya Mas. Maaf Mas, saya tidak akan melakukan perbuatan rendahan seperti itu, berselingkuh di saat masih menjalin komitmen dengan orang lain apalagi sampai mengorbankan keluarga. Saya terlalu terhormat untuk melakukan perbuatan keji semacam itu. Wanita lain mungkin bisa menggoda lelaki lain atau bahkan suami orang. Tapi jangan samakan saya dengan wanita minus dan murahan seperti itu. Harga diri saya, martabat keluarga saya, terlalu berharga jika dikorbankan untuk hal rendahan semacam itu. Ngerti kamu Mas? Aku sangat marah sekali kepadanya. Enak sekali dia melontarkan tuduhan keji semacam itu kepadaku. Apa lelaki selalu seperti itu, maling teriak maling. Dia yang melakukan kesalahan tapi menganggap orang lain sama busuknya dengannya. Mas Wira sadar jika saat itu aku sedang marah besar. Dia tahu kalau aku adalah wanita yang menjunjung tinggi harga diri. Dia mencoba meraih tanganku tapi kuhempaskan. Arini, maafkan Mas Arini. Mas tak bermaksud seperti itu. Mas hanya cemburu kamu dekat dengannya. Mas tahu kan kami teman dari kecil, wajar kalau kita akrab. Iya, maafkan Mas ya. Mas salah. Udahlah Mas, aku capek. Pikirkan sendiri kelakuan kamu Mas. Maksud kamu apa Arini? Arini. Aku mengabaikan panggilannya dan lalu mengajak Afif meninggalkan Mas Wira yang masih mematung di situ. Aku yakin bahwa kata-kataku tadi menjadi tamparan yang cukup keras atas kelakuannya. Semoga dia sadar dengan kelakuannya, tapi sesadar apapun dia ini sudah sangat terlambat. Tak akan ada kesempatan kedua untuknya, dia sudah melukaiku cukup dalam. Dalam sekali hingga tak ada lagi kemungkinan memaafkannya. Malam ini Papa menelponku, mengabarkan bahwa besok beliau akan mengundang Wira untuk menemuinya di sini. Jadi besok pagi Papa akan ke sini. Papa bilang semua berkas yang dibutuhkan untuk pengalihan semua harta sudah siap, tinggal bagaimana caranya mendapatkan tanda tangan Mas Wira. Semua sudah dirancang dengan baik oleh Papa. Aku tinggal mengikutinya besok. Menjelang tidur aku dengar mobil Mas Wira datang. Ya, ini kesempatan bagus untuk memberitahunya bahwa besok Papa akan ke sini. Lelaki itu masuk dengan mudah ke rumah karena memang mempunyai kunci seret.
Aku tetap di kamar dan tak beranjak dari tempat tidurku untuk menidurkan Zehan. Tak lama kemudian, cekrek, pintu terbuka, kulihat Mas Wira sudah berada di ambang pintu. Penampilannya kusut, kusam, kucel tak seperti saat masih di sini. Baju selalu rapi, wangi dan bersih. Beberapa hari tak kurus saja sudah membuatnya berbeda. Terkadang lelaki tak bisa menghargai pengorbanan istri, dia diurus. Bajunya licin, wangi, bersih dan juga perutnya yang selalu kenyang. Itu semua karena seorang istri yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi terkadang, sebaik apapun istri mengurusnya di rumah, jika imannya tipis dia akan mudah saja tergoda dengan perempuan lagi dan begitu saja melupakan istri. Tapi aku yakin seorang yang menyia-nyiakan orang yang mencintainya dengan tulus pasti hanya penyesalan yang didapat. Entah bagaimana dia mengurus suamiku, nyatanya dia berpenampilan seperti ini di hadapanku. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikumsalam. Arini, kamu masih marah sayang? Lelaki ini mendekatiku, mencoba berbicara lembut denganku. Andai dia tahu ketika dia mendekatiku rasanya aku ingin menampar wajahnya, ingin sekali mencakar mukanya, aku selalu ingat tubuhnya yang sudah berbaur dengan wanita lain, menjijikan. Tapi aku berusaha menahan, bagaimanapun lelaki ini masih sah menjadi suami yang harus aku hormati. Besok papa mau ke sini, aku mohon kamu ada, jawabku mengalihkan pertanyaannya. Ke sini? Mau apa? Mau membahas pinjaman kita untuk menyelamatkan toko, ini juga termasuk tanggung jawabmu Mas. Iya, besok Mas mau nemuin papa dan menuruti apapun permintaan papa. Demi kamu dan Zehan. Baguslah, sekarang Mas mandi. Mas kok jadi kucel sekali? Yaitu karena kamu udah nggak ngerawat Mas beberapa hari ini, jawabnya. Dalam hati aku tertawa, lalu apa gunanya istrimu yang satunya Mas jika tak bisa memperhatikan kebutuhan dan keindahan penampilanmu? Nikmati saja Mas, sehabis ini kamu gak akan lagi merasakan sentuhan tangan hangatku yang membuat kehormatan dan wibawamu sebagai lelaki dan bos terangkat. Nikmati saja pilihanmu Mas, bukankah setiap pilihan ada konsekuensi yang harus ditanggung? Ya sudah kamu mandi dulu saja, perintahku dan dibalas dengan anggukan serta senyuman penuh makna oleh Mas Wira. Setelah dia di kamar mandi, aku segera tidur. Aku belum siap jika dia meminta berhubungan badan, bayangan dia sedang bersenggama dengannya selalu melintas di pikiranku hingga sekarang memandang tubuh Mas Wira pun aku merasa jijik. Maafkan aku Tuhan. Aku tahu ini dosa besar jika menolak ajakan suami. Tapi hatiku belum siap, benar-benar belum siap. Pagi harinya aku terbangun dengan keadaan Mas Wira yang memelukku dari belakang. Malam ini aku selamat karena setelah Mas Wira selesai mandi aku sudah berhasil tertidur lelap dan dia tak membangunkanku. Aku mandi, masak untuk sarapan lalu mempersiapkan semuanya untuk pergi ke toko. Kamu kok sudah rapi hari ini? Bukankah papa mau ke sini? Ucapnya ketika kita sedang berada di meja makan. Iya Mas, tapi yang terpenting papa mau menemui kamu. Jadi kamu gak usah ke toko kecuali jika kupanggil untuk kondisi yang mendesak ya. Baiklah, tapi apa nggak pak kalau gak ada kamu? Gak pak Mas. Ini permintaan papa kok. Lagian aku masih belum bisa meninggalkan toko. Masih banyak yang harus kukerjakan sampai toko benar-benar stabil. Arini. Ya. Mas mohon kamu jangan terlalu dekat dengan Afif ya. Mas. Aku memutar bola mataku dan melihatnya. Bukan gitu maksudku sayang, bukannya aku tak percaya. Aku hanya cemburu.
Kamu tenang saja Mas, aku adalah wanita yang bisa menjaga marwahku sebagai seorang istri. Ya sudah saya pamit, ucapku lalu mencium tangannya. Dan dia pun mengecup-ucup kepalaku setelah itu bergantian mencium Zehan. Kalian hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. POV Autor. Papa Arini, Pak Hendrawan melangkahkan kaki ke rumah anaknya. Rumah besar yang dulu penuh kehangatan, sekarang dingin karena hadirnya pihak lain. Pak Hendrawan harus sebisa mungkin menata hatinya, dia tak mau terpancing emosi ketika melihat menantunya nanti walau sebenarnya dia ingin sekali menghajar lelaki itu. Lelaki yang telah membuat harapan putrinya untuk menikah hanya sekali seumur hidup pupus sudah dan yang paling menyakitkan adalah dia nantinya akan melihat cucunya tumbuh dengan keluarga yang tidak utuh. Semua ini terjadi karena menantunya itu tak bisa menahan godaan di luar sana. Godaan terberat bagi lelaki yang sukses adalah wanita, dan menantunya telah gagal. Papa Arini mengetuk pintu itu dan memberikan salam. Tak lama kemudian Wira menjawab salam, membukakan pintu serta mencium tangan mertuanya itu dengan takzim. Ketika melihat wajah Wira, ingin sekali rasanya Pak Hendrawan menghajarnya tapi sekuat tenaga dia tahan demi misi yang dibawanya. Papa sehat. Tahya Wira setelah mempersilahkan mertuanya itu duduk. Alhamdulillah baik. Mereka pun berbincang-bincang sebentar membahas segala permasalahan yang ada di toko hingga tiba saatnya Pak Hendrawan berbicara dengan serius. Wira. Iya Pak, katanya Papa kesini mau membicarakan tentang uang pinjaman Arini kah? Iya, makanya Papa butuh tanda tangan kamu sebagai penanggung jawab. Tapi bukan itu saja, ada yang lebih penting lagi. Apa itu Pak? Begini, Papa itu sangat menyayangi kalian. Kamu, Arini apalagi Zehan. Papa sangat yakin bahwa kamu adalah lelaki yang sangat bertanggung jawab. Untuk itu Papa ingin kamu melindungi apa yang Arini punya. Karena jika atas nama kamu nanti akan gampang untuk mengurus semuanya. Karena Papa sangat percaya sama kamu, maka toko, cabang dan rumah ini sebaiknya atas nama kamu ya. Apa Pak? Papa sungguh-sungguh. Tapi kalau toko bukannya memang atas namaku ya Pak? Iya tapi sertifikatnya masih ada di Papa. Dan Papa ingin tanda tangan kamu biar sah semuanya. Selain itu kan kamu juga harus tanda tangan untuk peralihan rumah ini serta cabang toko menjadi atas nama kamu. Iya Pak, Wira bersedia dan Wira akan bertanggung jawab untuk semuanya. Wira tentu saja sangat percaya dengan mertuanya, karena Papa Arini yang dia kenal memang sangat baik, bijaksana dan tak pernah membohonginya. Dia tak berprasangka buruk sedikit pun dengan Papa mertuanya itu. Papa sudah menyiapkan berkasnya. Wira mengangguk dan tersenyum senang, dengan ini dia berharap Arini tak akan meninggalkannya walaupun dia sudah punya Nia. Padahal dia tak tahu apa yang direncanakan Papa Arini dengan tanda tangannya. Ketika Pak Hendrawan sedang sibuk untuk mempersiapkan berkas yang harus ditanda tangani Wira, tiba-tiba handphone Wira berbunyi dan Arini yang menelpon. Wira pun meminta izin untuk mengangkat telepon dari Arini sebentar. Tak berapa lama kemudian dia kembali. Pak, ada masalah di toko. Saya harus ke sana. Dan saya buru-buru Pak. Wira ingin sekali terlihat di hadapan Papa Arini bahwa dia sangat bertanggung jawab dengan toko. Untuk itu ketika Arini mengabarinya bahwa toko sedang bermasalah dia buru-buru pergi. Padahal itu adalah bagian dari strategi Arini dan papanya agar Wira tak membaca surat yang dia tanda tangani. Baiklah, kalau gitu kamu langsung tanda tangan saja. Baiklah Pak.
Akhirnya tanpa membaca isi surat terlebih dahulu, Wira pun dengan gampangnya membubuhkan tanda tangannya pada surat itu dan langsung pamit untuk ke toko dan meninggalkan Papa Arini di rumah sendirian. Pak Hendrawan tersenyum puas. Kini tinggal menguruskan semua ke notaris dan kepemilikan akan berubah menjadi milik Arini asal dia bisa membuktikan perselingkuhan Wira, dan itu hal yang gampang untuk Arini karena dia sudah mengantongi beberapa bukti yang akurat. Bersambung. Selamat malam rebahanersku. Selamat datang di channel Zona Baper. Semoga channel ini bisa menjadi referensi kalian dalam hunting cerita-cerita romantis dan cerita lainnya. Semoga bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian. Jangan lupa di subscribe ya. Bantu Mimin kembangkan channel ini. Terima kasih.